Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Arif Julfi, mahasiswa LP Ekonomi Syariah semester 6. Dan di sini saya akan mendemonstrasikan kembali topiknya kali ini adalah ARDL dan menggunakan script dari eh, sambungan dari video sebelumnya. Kan kemarin tuh Stata, kalau ini sekarang pakai R Studio. Nah, jadi di sini udah ada tampilan R Studio-nya ya. Teman-teman, setelah itu teman-teman bisa masukin data yang udah teman-teman simpan ini di mana. Nah, jadi buka dulu di bagian import dataset from Excel ya teman-teman biar memudahkan. Setelah itu ke browser. Nah, di sini teman-teman tinggal cari data teman-teman itu di bagian mana. Kalau aku nyimpennya di download di data ARDL praktik nama filenya data ARDL praktikum. Nah, di open aja. Di situ aku pengen ganti data nama datanya biar memudahkan. Jadi data diimport aja. Oke, di sini udah ada. Nah, tapi di sini tuh nggak kedetek gitu loh di bagian tahun dan kuartalnya ini. Nah, jadi nanti diganti aja biar supaya bisa kebaca sama si software RStudio. Nah, habis itu teman-teman bisa ke file yang di pojok kiri atas. Habis itu ke new file, RScript untuk masukin eh, rumus-rumus atau kode-kode yang udah teman-teman siapin. Nah, aku udah nyiapin sebelumnya karena di sebelum aku buat video ini aku udah nyoba-nyoba. Nah, jadi aku udah buat rumusnya dan untuk lebih memudahkan aku um, salin aja rumus-rumus yang udah aku coba tadi. Dan di sini udah aku paste. Nah, jadi di sini langkah pertama adalah ubah data dan kuartal yang tadi itu biar supaya kebaca. Jadi di sini teman-teman bisa karena data aku namanya permintaan, yang satu ada permintaan dan ada harga, jadi bisa teman-teman tulis permintaan. Habis itu ada lambang ini, TS buka kurung data, habis itu ada lambang dolar, habis itu ketik permintaan, koma, start sama dengan C, habis itu buka kurung. Dataku kan mulainya dari 2007. Nah, jadi 2007, satu, em, frekuensi sama dengan 4. Karena frekuensinya ada 4, jadi nanti di sini ditinggal di blok dan itu di run. Oke, selanjutnya hal yang sama juga dilakukan untuk yang harga. Tinggal ganti nama variabelnya aja. Harga sama yang di sini juga ada ganti harga. Habis itu di blok aja di run. Oke, setelah itu em, teman apakah data teman-teman itu udah kebaca sama si softwarenya tadi? Itu bisa teman-teman blok aja yang variabel permintaannya ini, di situ di run. Nah, ini udah kebaca ya dari kuartal 1 sampai kuartal 4. Di situ hal yang sama untuk variabel harga juga. Oke, nah udah kebaca ya teman-teman, jadi udah aman. Oke, tapi tadi sebelum itu ada yang ketinggalan. Jadi untuk bisa biar supaya jalan gitu kodenya itu teman-teman harus download dulu beberapa package. Nah, ini untuk keseluruhan dari analisis ARDL menggunakan script ya teman-teman. Jadi teman-teman yang pertama adalah teman-teman harus download kalau misalnya belum ada, teman-teman download install dulu di bagian sini. Kalau belum ada nanti di sini teman-teman sesuai package yang mau teman-teman install ya. Nah, jadi pertama ada stats, stats ya teman-teman. Nah, ini tadi kalau misalnya nggak ini belum kecentang tadi dan belum jalan, dia bakalan nggak jalan yang tadi yang udah kita bikin. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya ATSA, ATSA. Ini untuk ADF test ya. Selanjutnya ada
Del, delek M. Oke, oke. Selanjutnya, tadi kan kita udah ngebuat datanya itu menjadi data time series ya, yang kebaca sama si RStudio. Selanjutnya kita mau cek satu persatu variabel kita, apakah variabel kita itu stasioner atau enggak. Nah, jadi di sini kita mau cek dulu ADF test untuk variabel permintaan, kita blok dan kita run aja. Oke, di sini bisa kita lihat kalau misalnya variabel permintaan dia udah stasioner di level ya teman-teman. Nah, lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya kita mau lihat yang untuk variabel harga. Kita blok dan kita run. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya dia belum stasioner di level, maka coba kita mau ke first difference. Nah, kita blok dan kita run aja. Nah, oke, di sini udah bisa kita lihat kalau misalnya dia tuh udah stasioner di first difference. Nah, selanjutnya kita cek ARDL-nya ya teman-teman. Tadi kan kita udah ke package dan kita udah ngecantang si package yang untuk cek ARDL-nya. Jadi tinggal di sini teman-teman ketik aja attack buka kurung ini data sesuai nama yang di sini ya teman-teman. Dat sesuai nama eh, apa ya data teman-teman yang tadi kita blok kita run aja coba. Oke, selanjutnya ini udah semua sih. Ini teman-teman bisa ngikutin dari apa yang aku tulis aja model satu sama dengan HER ARDL bound karena kita kan mau cek mau analisis ARDL bound. Bis itu sama buka kurung datanya itu sama dengan ini sesuai nama data teman-teman ya. Habis itu koma. Di situ ini bisa diturunin aja nggak apa-apa. Formula sama dengan permintaan. eh Habis itu ada kayak apa ya? Ini kayak ada yang nguing gitu. Nah, habis itu simbol itulah. Habis itu difference karena dia harganya di first difference buka kurung harga sama dengan max P. Itu terserah tapi kalau bisa jangan panjang-panjang. Jadi ditulis 3 aja sama max Q-nya sama dengan 3. Nah, di sini kenapa permintaan difference harga? Karena permintaan itu tentunya dipengaruhi oleh harga ya teman-temannya. Jadi bisa ini kita bisa blok aja semua, habis itu kita run. Oke, di sini um, yang harus teman-teman perhatikan yang utama adalah di bagian ini Sin and Smith. Nah, di sini yang kita uh, harus tahu kalau misalnya di RDL-nya itu kayak F statistiknya itu harus lebih besar daripada um, ininya eh F statnya itu loh yang dari lebih besar dari upper bound. Nah, dan di sini kan F statisnya lebih kecil daripada batas atas ya. Batas atasnya itu 6,135, sedangkan F statistiknya tuh di 2,45. Jadi dia itu belum ada kointegrasi ya teman-teman. Kita mau kan di sini mau ngecek kointegrasi ya. Nah, di sini belum ada kointegrasi karena dia belum lebih besar daripada batas atasnya. Selanjutnya berarti di sini kita ganti. Di sini aku coba max P-nya 1, max Q-nya 1. Nah, kita blok dan kita run aja seperti biasa. Bisa kita kembali ke yang tadi em, sorry ini di mana? Ya, di sini ya teman-teman di Sin and Smith. Nah, di sini seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya tuh statisnya harus lebih besar daripada batas atasnya. Jadi di sini udah lebih besar ya F statistiknya 9,85 lebih besar daripada 6,135. Oke.
Nah, di sini berarti udah ada kok integrasi di dalamnya. Selanjutnya itu kita mau uji asumsi klasik. Nah, tapi di sini udah ada ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita mau ngelihat long run-nya. Nah, di sini kita udah bisa langsung ngelihat nih di Air Studio nih long run-nya itu berapa permintaannya tuh di minus 1,077 sekian sama harganya di 0,00 di 0,002. Nah, selanjutnya kita mau ngelihat uji asumsi klasiknya itu. Ini udah langsung ada juga ya teman-teman. Nah, pertama di autokorelasinya tuh di sini kalau misalnya dia p-value-nya tuh 0,875. Ya. Nah, di sini tuh udah lebih besar daripada 0,05. Nah, jadi dia udah nggak ada autokorelasi dan di sini juga dia sama di Ljung box-nya. Selanjutnya di homoscedasticity. Nah, di sini juga p-value-nya 0,97. Jadi dia lebih besar daripada 0,05. Jadi dia nggak ada heteroskedastis atau dia udah homoskedastisitas. Nah, jadi itu aja dari aku. Sekian. Terima kasih semuanya. Stop share.